Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Pelayan firman pada ibadah keluarga malam hari ini, Penatua Nyonya Marsiska Herawan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Tuhan kami puji namamu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergemar, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaanmu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena sampai pada hari ini kami diberi kesempatan boleh bersatu hati dalam ibadah keluarga tanggal 23 September ini ya Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami jemaat-Mu. Berkati pelayan firman Penatua Nyonya Marsiska Herawan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya kami bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami telah menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih, karena melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, dan berkatilah persekutuan kami ini ya Bapa, agar bermakna bagi pengembangan dan pertumbuhan kehidupan beriman kami, karena hanya di dalam iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai yang ke-18. Mazmur 40 ayat 10 yang sampai ke-18 saya akan bacakan sebagai berikut.
Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang sudah membaca, mendengar, serta menjalankannya dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, perjalanan kehidupan mengarungi gelombang yang bergulung, naik, turun, senantiasa berubah, dan seringkali berada di luar batas kemampuan kita untuk memperkirakannya. Jalan yang harus kita tempuh tidaklah selalu mulus, konstan, dan stabil. Ada kalanya langkah-langkah kita berjejak di atas bukit-bukit berbatu yang kokoh. Dan ada kalanya kita terpelosok dalam rawa yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Realita kehidupan yang tidak stabil, yang berubah-ubah dan bergerak di antara keyakinan dan kecemasan, seperti inilah yang dialami Daud. Dalam pergumulannya ia mengubah nyanyian syukur dan sukacita karena terlepas dari suatu kesulitan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 sampai yang ke-11, menjadi nyanyian ratapan yang penuh penyesalan dan kecemasan. Kita baca tadi di ayat 12 sampai 18. Bagaimanakah Daud menghadapi realita seperti ini? Apakah yang dapat kita pelajari darinya? Ia menggeser alunan nada-nada yang riang menjadi nyanyian yang pilu, namun tidak mengubah isi keyakinannya kepada Allah. Di ayat 2-6, kalau kita baca ayat sebelumnya, walaupun ia telah menggeser nyanyian syukur dan komitmennya menjadi ratapan pilu karena malapetaka kesalahan dan musuh-musuhnya, namun ia tetap menyanyikan kesetiaan, keselamatan, kasih dan kebenaran Tuhan, baik dengan nada riang maupun dengan nada pilu. Ia tidak mengubah kesaksiannya, Bapak Ibu sekalian, tentang Tuhan yang baik di dalam syukurnya. Seperti yang dia katakan di ayat 6 tadi. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Di ayat 17.
maupun dalam ratapnya, dia berkata, Tuhan itu besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, hasratnya kepada Tuhan terus bertumbuh semakin kuat melalui pasang surut kehidupan. Hasratnya kepada Tuhan terus berdengung semakin kuat dalam tema-tema nyanyian. Di ayat 14 tadi kita membaca, aku sangat menanti-nantikan Tuhan dan ratapannya. Tuhan segeralah menolong aku. Dan permohonannya di ayat 18, ya Allahku, janganlah berlambat. Bapak Ibu sekalian, di manakah Daud menemukan kekuatannya? Sumber kekuatan Daud tidak lain terletak pada keyakinannya, di mana dia yang mempercayai bahwa sekalipun keadaan di sekitarnya berubah, namun perhatian, kesetiaan, keselamatan, bahkan kasih, kebenaran dan rahmat Tuhan yang sedemikian besar terhadap dirinya tidak pernah berubah, baik pada waktu senang ataupun pada waktu susah. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 11 dan yang ke-12. Apa perasaan Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian ketika berada dalam keadaan terjepit kesulitan hidup, lalu datang pertolongan dari seseorang? Tentu pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat melegakan sekali. Pastinya Anda sangat berterima kasih, bukan? Terhadap orang tersebut. Anda mungkin akan bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikannya. Perasaan yang sama juga yang diungkapkan oleh Daud terhadap Tuhan. Mazmur ini adalah ungkapan hati Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Di ayat yang ke-18 melukiskan bahwa meski Daud miskin dan sengsara, namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Daud mengalami dan merasakan bahwa dalam penderitaan sehebat apapun, Tuhan selalu menjadi penolongnya di dalam kesesakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ia memanjatkan syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkan dia. Kalau kita baca di ayat 4 dan 6. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, respon si pemazmur, perhatikan di ayat 7 sampai 9 dan ayat 10 dan 11. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Sebagai respon atas pertolongan itu, respon atas pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, Daud bersedia, bahkan suka melakukan apapun kehendak Tuhan. Perhatikan di ayat 9-nya. Karena ia sadar Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan kurban persembahan dalam bentuk jasmani. Itu kata Alkitab di ayat yang ke-7. Selain ketaatan, Daud juga bersuka cita untuk mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Ayat 10 sampai yang ke-11. Bersyukur, taat, dan memberitakan ketiga hal ini menjadi respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Adakah ketiga hal ini juga menjadi respon kita, Bapak Ibu, ketika kita menyadari betapa luar biasa Allah telah menolong kita? Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata,
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimanakah pengalaman Bapak Ibu saat ditolong Tuhan pada masa yang lampau? Sudahkah kita mensyukurinya? Masih berpengaruhkah pengalaman itu dalam situasi yang sedang menekan saat ini? Kita harus percaya bahwa sesuai janji firman-Nya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Lagu anak-anak. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu lagu sangat indah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Andalkan Dia dan terus. Karena Dia akan menolong kita. Naikkan syukur tak henti-hentinya, disertai tekad tulus dan bersungguh-sungguh untuk taat pada firman Tuhan dan menyaksikan segala kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 300. Kepadamu ku berdoa. Ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kami hari ini. Sebab kami tahu bahwa dalam dan melalui semua yang terjadi, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang abadi. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar, kami renungkan, bahkan kami akan menjalaninya dalam kehidupan beriman kami, untuk tetap percaya dan bersandar hanya kepadamu. Seperti apa yang telah difirmankan oleh pemazmur ini ya Bapa. Dalam keadaan suka, duka, kecewa, bahagia,
Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesedihan dan sukacita, atas tawa dan air mata, atas keluhan dan pujian. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas setiap keberhasilan kami yang membuat kami bangga, dan atas setiap kegagalan yang membuat kami rendah hati, dan yang menolong kami untuk menyadari bahwa kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas sukacita yang selalu menjadi kenangan yang indah bagi kami. Dan kami bersyukur atas kerisauan hati yang membuat kami datang kepadamu. Sebab kami tidak mempunyai siapa-siapa ya Tuhan tempat kami mengadu. Hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang dalam surga, di malam hari ini kami bersyukur ya Bapa, karena kami masih boleh bersekutu, walaupun hanya melalui Zoom atau melalui virtual, ibadah persekutuan keluarga. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga dalam ibadah ini, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua jemaat-Mu yang mendengar suara-Mu, yang bersekutu bersama-sama untuk menerima kekuatan iman dan percaya kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Juga melalui puji-pujian yang boleh sama-sama kami bawakan. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu semuanya, jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Mulai dari anak-anak sampai dengan para orang tua. Tuhan Yesus, Engkau datang kepada mereka. Engkau limpahkan kuasa kesehatan, kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh senantiasa merasakan betapa bahagia dan sukacita karena Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Seperti pemazmur yang merasakan Bapa, walaupun dia miskin, tapi Engkau Tuhan Yesus yang selalu mengasihinya. Begitu juga dengan kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang abadi. Kau berkati pengurus-pengurus Pelkat Bapa yang baru terpilih. Engkau berkati mereka untuk mereka boleh menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di situasi seperti saat ini. Juga para PHM yang baru. Bapa, Engkau tahu ibadah-ibadah kami yang masih banyak belum bisa bertatap muka. Tapi walaupun melalui virtual Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya. Dan para pengurus-pengurus ini boleh selalu menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terutama tim Inforkom ya Bapa, yang penuh sukacita dan setia menolong kami untuk mewartakan ibadah-ibadah ini. Sehingga jemaat-jemaat-Mu siapapun yang mendengarkan boleh merasakan betapa Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bapa yang dalam surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Masih banyak Bapa yang ingin kami pohonkan kepadamu. Tapi karena kelemahan kami Tuhan Yesus, kami tidak dapat mengutarakan satu demi satu. Kami hanya dapat berserah karena Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menyempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Karena Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan sumber keselamatan, Tuhan sumber kesembuhan, Tuhan sumber kesehatan, Tuhan sumber sukacita yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus, Sumber Hidup. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Bapa Sorgawi, yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini oleh rahmat-Mu. Kiranya Bapa berkenan menerima persembahan ini yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan anugerah-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima berkat. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu dimanapun kalian berada, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita menyanyi dari Gita Bakti 117, ajar kami melakukan firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.